Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 9, takrif hukum akal. Nah, ini baru hukum akal. Kalau yang pasal 8 mah akalnya ya. Nah, ini hukum akalnya ini, takrif definisinya ini. Yang dinamakan hukum akal bareng. Wa huwa isbatu amrin li amrin min ghairi tawakkufin ala tikrori wala wad'in wadi'in ae walas inadin ila sar'i. Yang disebut hukum akal materi kata isbatu amrin ini sama ya. Isbatu amrin itu kan definisi hukum. Semua hukum sama seperti itu ya. Menetapkan sesuatu atau mentiadakan sesuatu ya. Materi kata min ghairi tawakkufin. Nah, ini yang ngebedain adalah mengeluarkan ketetapan hukum adat. Karena hukum adat berdasarkan sering terjadi, dan mengeluarkan ketetapan hukum syara karena ketetapan hukum syara itu oleh Allah. Ini yang membedakan hukum akal dengan hukum adat dan hukum syara ya. Kalau hukum syara yang menetapkannya siapa? Allah. Kalau hukum adat sering terjadi ya, kebiasaan sering terjadi. Kalau hukum akal bagaimana? Sedangkan yang ditetapkan oleh hukum akal adalah proses yang sebelum umat manusia diciptakan, Rasul belum diangkat, bahkan alam belum diciptakan. Jadi proses ketetapan hukum akal ini jelas, tidak ditangguhkan kepada ada atau tidak adanya akal. Karena sebelum akal diciptakan, ketetapan hukum akal sudah ada. Contoh, ketetapan hukum akal Allah ada, oleh karenanya Allah kuasa. Ketetapan ini tidak ditangguhkan kepada adanya akal. Ada atau tidaknya akal tidak mempengaruhi kepada ketetapan bahwa Allah ada. Lalu kenapa disebut hukum akal? Jawabannya adalah karena isi ketentuan hukum akal diketemukannya oleh akal. Hal ini tidak berarti adanya ketentuan hukum akal setelah akal tercipta. Pelan-pelan supaya paham maksudnya ya. Jadi kalau hukum akal itu yang menetapkannya adalah akal kita, akal manusia. Disebutnya akal apa? Kita manusia. Goriji. Kalau binatang tobi'i. Jadi hukum akal itu yang menetapkannya adalah akal goriji. Seperti apa ketetapan hukum akal? Seperti adanya Allah. Yang menetapkan Allah itu ada siapa? Akal. Ya. Yang menetapkan Allah itu ada kan akal ya. Mengapa akal bisa menetapkan Allah itu ada? Mengapa? Karena ada ciptaan Allah. Kan begitu ya, jalur pemikirannya. Secara logikanya kan begitu ya. Kenapa akal menetapkan Allah itu ada? Allah kan sang pencipta ya. Karena ada ciptaan Allah. Abi sering nyontoin seperti meja ini. Meja ini ada yang bikin apa enggak? Ada. Kalau dibilang meja ini enggak ada yang bikin, akal kamu mau nerima enggak? Enggak percaya. Walaupun Abi yang ngomong, walaupun kiai gede yang ngomong, kita enggak bakal percaya, akal kita enggak nerima.
Kalau meja ini dibilang nggak ada yang bikin, nggak mungkin. Tapi kamu kenal nggak sama yang bikin meja ini? Nggak kenal, nggak tahu kapan dibikinnya juga. Tapi akal kita begitu yakin, ya kan? Ini secara akal. Ini meja pasti ada yang bikin, gitu. Begitupun dengan alam semesta raya. Akal kita nggak nerima kalau ini bumi nggak ada yang nyiptain. Langit, bintang, binatang, wah semua kalau nggak ada yang nyiptain, kita nggak percaya akal kita. Maka dari proses itu akhirnya akal bisa menemukan tentang siapakah seorang pencipta, kan begitu ya. Jadi ketemu adanya Allah, yang menetapkan bahwa Allah itu ada adalah akal. Dengan cara apa? Dengan cara menyaksikan ciptaan Allah. Gak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan. Meja aja meja yang biasa aja meja mah ya, nggak begitu hebat meja malah. Untuk hal yang seperti meja aja akal kita nggak nerima kalau ini meja nggak ada yang bikin, kan gitu ya. Apalagi seperti bulan yang luar biasa, kita manusia yang luar biasa. Gak mungkin sesuatu yang luar biasa ini keren tapi gak ada yang ciptain, gak mungkin gitu ya. Jadi yang menentukan hukum akal adalah akal, seperti akal menentukan Allah itu ada. Tapi ini perhatiin, Allah ada, ketetapan Allah ada itu enggak menunggu akal ada. Nah, itu ya. Jadi ketetapan Allah itu ada enggak nunggu akalnya ada dulu, enggak. Akal mau ada enggak ada, Allah mah tetap ada gitu. Hanya kebetulan saja keberadaan Allah yang menemukan adanya adalah nah gitu ya. Ya, harus paham itu ya. Walaupun ini kata-katanya diulang-ulang di kitab, maksudnya begitu, gitu ya. Jadi jangan begini, oh berarti adanya Allah itu setelah akal kita ada, enggak begitu. Karena kan adanya Allah tidak ada permulaan, kan begitu ya. Kalau adanya akal ada permulaan enggak? Ada. Akal ada permulaannya enggak? Ada. Kalau Allah ada permulaannya enggak? Ya masa iya mau nunggu ketetapan Allah ada nunggu akal dulu, ya enggak nyambung lah gitu. Hanya kebetulan doang ya. Kebetulan adanya Allah itu yang menemukan adalah akal gitu ya. Andai kata ketentuan hukum akal dan persoalan ketetapan adanya Allah menunggu adanya pemberitahuan dari Quran dan hadis atau berdasarkan kepada ketentuan hukum adat, hal ini akan menimbulkan daur dan mustahil terjadi. Jadi kalau adanya Allah nunggu kepada adanya ketetapan syara atau ketetapan adat, jadi daur. Daur itu muter. Ad-daur wa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar yatawaqqafu alaih. Yang dinamakan daur adalah adanya sesuatu menunggu kepada adanya sesuatu yang lain, yang adanya sesuatu tersebut menunggu pula kepada yang pertama, muter. Mustahil, nggak mungkin ya. Maka jelas yang menetapkan Allah itu ada adalah akal, gitu ya. Contoh lain, iman kepada Allah menunggu kepada penjelasan Quran dan hadis, sedangkan beriman kepada Quran dan hadis menunggu kepada iman kepada Allah. Ini kan mustahil ya. Ini contoh daur, contoh mutar-mutar begini nih. Kita percaya kepada Al-Quran, kita nih percaya kepada Al-Quran itu setelah kita percaya kepada Tuhan, kan gitu ya. Kita iman kepada Allah, kemudian kita iman kepada kan begitu ya urutannya ya. Kita bisa percaya kepada Quran setelah kita percaya kepada Tuhan. Ya kan?
Sedangkan kita mau percaya kepada Tuhan itu setelah kita mengkaji Al-Quran. Jadi bolak-balik ya. Logika begini nggak benar maksudnya ya. Ini disebut daur begitu. Nggak begitu. Logikanya nggak begitu maksudnya. Nggak mungkin begitu gitu ya. Kira-kira kita beriman kepada Allah harus nunggu Quran atau tidak? Enggak lah. Hanya kebetulan kita bisa iman ke Allah lewat penjelasan gitu ya. Ini mustahil. Satu dengan lain saling menunggu. Oleh karenanya ketetapan adanya Allah adalah hasil ketetapan hukum akal. Lalu setelah manusia beriman kepada Allah, percaya pula kepada Quran. Setelah percaya barulah Quran dan hadis dijadikan dalil gitu ya. Atau kayak kemarin yang daur, yang muter-muter itu ya. Duluan telur apa duluan ayam? Nah ini muter-muter kan ya. Kalau dibilang duluan telur, emang telur keluarnya dari mana? Ayam. Kalau dibilang duluan ayam, emang ayam keluarnya dari mana? Kan begitu, ini daur kan begitu ya. Kira-kira duluan mana? Secara Al-Qurannya telur ya. Tapi mau duluan telur, mau duluan ayam, apa urusannya buat kita? Kan gitu ya. Emang kalau duluan telur kita ikut bikin telur kan kagak ya, terserah Allah aja itu. Hanya di Quran Allah mengatakan setiap perkara itu diawali dari air. Berarti yang dimaksud air itu adalah telur dong, cairan ya, bukan ayam gitu ya. Itu contoh daur kayak begitulah kira-kira. Terus dalil hukum akal terbagi dua. Hukum akal ya. Satu ada dalil nakli, kedua ada dalil akli. Dalil nakli adalah yang bersumber dari Quran. Ini untuk yang sudah beriman. Kalau dalil akli itu bersumbernya dari akal. Ini untuk yang belum beriman. Jadi gini, bicara dalil itu terbagi berapa? Dua. Satu nakli. Apa dalil nakli? Dalil yang bersumber dari Quran. Untuk siapa dalil nakli? Peruntukannya buat siapa? Orang yang udah beriman ya. Kedua dalil akli, yaitu dalil akal yang bersumber dari akal. Ini diperuntukannya buat siapa? Orang yang belum beriman, orang kafir. Jangan salah. Jangan orang kafir dikasih dalil Quran. Mau percaya gak kira-kira? Orang Kristen kita dakwahin pakai dalil Quran misalnya. Kristen, Tuhan itu bukan 3. Tuhan mah 1. Nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Karena kalau orang Kristen 3 Tuhannya ya, Trinitas ya. Tuhan Bapa disebutnya apa? Allah. Tuhan Ibu disebut Bunda Maria. Tuhan Anak disebut Yesus ya. 3 Tuhannya ya. Padahal tanggung ya, 1 lagi ya. Kalau 4 kan bisa main kerambol. Tapi jangan sembarangan ya. Nanti kalau kita begitu disebutnya ngeledek, nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan suka ngeledek Tuhan orang lain, nggak boleh ya. Di Quran begitu ya. Allah mesen sama kita, jangan suka mengejek keyakinan Tuhannya orang lain. Kenapa? Karena kalau kita ejek, nanti dia bakal balik ngejek kita, gitu ya. Sebelum nyubit orang, cubit diri, gitu rumusnya ya. Jangan pinter kodek, nyubit pengen, dicubit kagak mau. Itu orang pinter kodek gitu ya. Jelek. Ngatain orang resep, pinter, kira dikatain nama orang ngambek. Sungsebin orang kayak begitu ya. Kalau suka ngatain orang, kalau dikatain jangan marah, harusnya begitu. Nah ini pesan Quran. Kalau kamu mencaci maki Tuhan orang lain, nanti dia akan mencaci maki Tuhanmu. Makanya jangan gitu.
Ya, kita harus saling menghargai, menghormati. Biarin dia Tuhannya 3 nggak apa-apa. Saya mah Tuhannya 1 gitu. Tuhan kami mah 1. Nih dalilnya, Qul huwallahu ahad. Percaya nggak orang Kristen? Ngapain dia bawa-bawa Qul huwallahu ahad? Jangan. Kalau sama mereka makainya dalil akal, logika. Gimana logikanya? Kalau Tuhan lebih dari 1, logikanya kan begitu ya. Jadi ajak main logika aja biar dia paham. Orang Kristen, kalau Tuhan jangankan 3, 2 aja lebih dari 1, maka akan terjadi 2 kemungkinan. Ya kan? Secara logika ya. Orang sendirian dengan orang yang berdua sama nggak? Beda. Apa bedanya? Kalau sendirian mau ngapa-ngapain bebas, lepas. Tapi kalau berdua, Jaki sama Raka berdua. Kata Jaki, Raka, kita patungan buat takjil, goceng-goceng. Oke, deal, goceng-goceng buat takjil sore. Jadi ceban 10.000 buat apa takjilnya? Kira-kira Raka sama Jaki bakal sama gak keinginannya? Gak bakal. Namanya orang 2 kepala. Kepala sama berbulu, otak berlainan. Kata Jaki, Raka, ini 10.000 kita beliin kolak. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang kayaknya belum ada kolak ini di Miftahul Abidin ya. Kita beli kolak. Apa kata Raka? Apaan kolak? Kayak aki-aki kolak gini loh. Pasti begitu ya. Terus beli apa Raka? Jangan kolak, beli es campur. Kira-kira dia ngurusin antara kolak sama es campur bakal beres nggak sampai maghrib? Kagak. Akhirnya mah kolak kagak, es campur kagak. Yang ada apa? Habis mukanya pada baret karena cakar-cakaran, karena berantem, mempertahankan ego pendapat masing-masing kan ya. Begitu kalau Tuhan lebih dari 1. Kata Tuhan yang 1 hujan. Kata Tuhan yang 1 jangan kemarau. Ya, ngurusin hujan sama kemarau aja nggak beres berapa tahun ya. Yang jadi korban siapa? Ya kita nanti hambanya ya. Kalau Tuhan itu ada 2. Lauka nabihima alihatun lapasadata. Kalau di alam semesta ini ada 2 Tuhan, maka alam ini akan hancur. Yang satu pengen matiin, yang satu pengen ngidupin. Gak bakalan beres ya. Tuhan sama Tuhan lagi berdebat kan begitu ya. Mau kapan kerjanya ya. Tapi kalau Tuhannya 1, bebas ya, bebas mau ngapain juga. Yang kedua, Abi bikin handphone, Abi bikin ini asbak sendirian. Terus Jaki sama Raka bikin asbak juga sama kayak begini nih, tapi berdua. Hebatan Abi apa yang berdua? Abi lah. Hasilnya sama tapi sendiri. Tapi kalau Jaki sama Raka sama berdua, hebatan yang sendiri lah. Itu logikanya begitu ya. Dalil-dalil semacam itu yang harus kita berikan kepada orang-orang non-muslim. Baru setelah beriman kayak kita, perkuat dengan dalil nakli, dalil Quran gitu. Jangan salah ya, peruntukan dalil. Terus dalil akal dibagi 2 lagi. Dalil akli ya dibagi 2. Akli ijmali, akli tafsili. Apa ijmali? Yang sederhana. Akli ijmali itu dalil yang sederhana. Hukumnya mengetahui ijmali fardu ain. Hukumnya ya. Kalau tafsili ini yang lebih dalam. Gitulah ya, yang lebih dalam. Ijmali yang gampang, tafsili yang susah. Hukumnya fardu kifayah. Terbagi berapa dalil akli?
Dua. Satu, ijmali. Ijmali itu artinya gampang ya, gampang. Hukum mengetahuinya apa? Fardu ain. Berarti semua harus bisa ya. Seperti apa? Kayak begini. Allah berapa? Satu. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Nah, itu ijmali begitu ya. Insya Allah. Bukan, maaf. Bukan dalil nakli, daya akli ya. Allah ada atau tidak? Ada. Mana dalil akli ijmalinya? Adanya ciptaan Nah, itu kan gampang. Itu semua orang harus tahu itu mah ya. Karena dalilnya ijmali gampang. Tapi kalau tafsili susah. Ini pardunya pardu kifayah. Jadi walaupun nggak tahu semua nggak apa-apa. Udahlah para kiai aja yang pintar-pintar. Biarin santri-santri mah nggak tahu juga nggak apa-apa. Boleh ya. Kayak apa dari tafsili? Kayak begini. Nanti di depan ada ya, di depan tuh. Allah ada. Mana bukti Allah ada? Adanya alam. Alam itu apa? Barang hawadis. Kenapa alam disebut barang hawadis? Karena robah, mutagoyir. Emang yang disebut hawadis itu apa? Oh, panjang dah gitu ya. Jadi panjang. Itu namanya dalil tafsili. Jadi rinci, dalam. Itu harus ngajinya juga pan ma'ani, pan bayan, balago, dalam lah itu mah ya. Nahu sorof segala macam dah. Jadi biarin itu mah yang pintar-pintar aja. Buat kita mah yang fardu ain paling gak harus tahu gitu ya. Terus hubungan syara dengan hukum akal. Ketetapan hukum syara terhadap akal adalah sebagai kontrol, sebagai pemakaian hukum akal tanpa memperhatikan hukum syara akan menimbulkan alam pemikiran yang kabur, tidak menentu, yang akhirnya menimbulkan masuk kepada kelompok kafir pula sifah atau jabariyah. Jadi gini, ini hubungan antara hukum syara dengan hukum akal. Hubungannya gimana? Hubungannya adalah yang kemarin kata Abi. Kalau kita beli peci, beli kopiah, ternyata kopiahnya kekecilan, maka yang benar itu gimana? Kepalanya digerinda, dikecilin, apa kopiahnya tuker ke toko yang gede? Karena kepala ini dengan peci lebih berharga mana? Kepala. Hukum syara dengan hukum akal lebih kuat mana? Syara. Maka hubungan hukum syara dengan hukum akal, hukum syara adalah pengontrol. Hukum akal di bawah kendali, berarti gitu kan? Di bawah kendali hukum syara. Kenapa harus dikendalikan oleh syara? Karena kalau tidak dikendalikan, nanti akal kita jadi liar. Jadi liar seperti orang-orang filsafat. Jadinya begini nih. Kalau kan di hadis begini, kalau kamu berkurban lebaran haji, nanti hewan kurbanmu akan menjadi apa di akhirat? Jadi kendaraan untuk melewati sirotol. Begitu kan? Di hadis begitu. Kalau kamu kurban di bulan haji, maka nanti hewan kurbanmu akan jadi kendaraan melintas di sirotol mustaqim, menyelamatkan kamu. Nih, kalau pakai akal yang ngawur ya, orang filsafat. Otaknya mikir, kayak bener ya, kayak bener, tapi sesat. Oh, jadi korban itu tujuannya untuk jadi kendaraan di sirotol mustaqim. Kalau begitu, korban itu jangan pakai kambing, jangan pakai sapi, jangan pakai onta, karena jalannya pelan, ya kan? Di bawah sirotol mustaqim kan neraka panas. Kalau pelan-pelan keheab kita ya. Jadi korbannya jangan pakai kambing, biar cepat korbannya pakai pajero. Ini nih orang filsafat yang kacau ini ya, yang gak dikontrol syara. Akhirnya dia bikin aturan, mulai tahun ini tidak
panitia kurban tidak menerima kambing. Minimal kalau mau korban pakai sepeda gunung misalnya gitu ya, pakai motor Beat atau yaitu Pajero kalau pengen cepat. Kan ini jadi ngawur. Kayak bener tapi kan kayak bener. Karena fungsinya nanti katanya di akhirat jadi kendaraan. Emang di akhirat ada Pajero? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya pentingnya hukum akal dikontrol sama hukum syara itu begitu. Biar enggak ngawur, enggak liar gitu ya. Ada lagi begini nih. Di Quran kalau orang maling harus diapain? Potong tangannya ya. Di hadis juga sama. Nabi tegas. Lau kanat Fatimata binta Muhammadin sarokot lakotoat yadaha. Kata Nabi, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini salah satu contoh figur seorang pemimpin baginda Nabi ya. Kalau di Indonesia kan disebutnya hukumnya itu kayak pisau kan gitu ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran rakyat maling, wah langsung ditangkap, diadili, dihukum. Tapi kalau pejabat korupsi, ya sudahlah gitu ya. Kan begitu ya, terkenalnya ya, hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi nggak nyontohin begitu, bukan karena abong-abong Fatimah anak-anakku gitu ya, anak pimpinan. Kalau dia maling bebas-bebas aja, tidak. Nabi langsung tegas, kalau Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Ini ketegasan Nabi ya, nggak pandang bulu, hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Gitu ya. Di Quran dipotong, di hadis juga tangan dipotong. Diulik sama orang filsafat. Di ayat lain ada begini. Yadullah fauqa aydihim. Di ayat lain ada begitu ya. Yadullah fauqa aydihim. Artinya apa? Arti aslinya tangan Allah ya. Yadullah ya, yadun kan tangan ya. Tangan Allah ada di atas tangan kalian semua. Kan artinya begitu ya. Aslinya begitu ya. Tapi itu boleh nggak diartiin tangan? Boleh nggak? Nggak boleh. Masa Allah punya tangan? Itu kan ayat mutasabihat disebutnya ya. Kalau kalau itu ayat diartiin tangan, nanti otak kita jadi berhalusinasi. Kira-kira tangan Allah kayak apa? Jadi begitu ya. Kalau itu diartiin tangan, kira-kira tangan Allah kayak apa? Yang dikasih sama Allah hambanya banyak, makhluknya banyak ya. Yang dikasih rezeki yang dikuah banyak banget. Kira-kira kalau sedunia ada 1.000.000 yang minta, kambing minta, manusia ada 1.000.000 makhluk Allah yang minta, tangan Allah harus banyak dong. Ya, ngasih ini ngasih itu. Nanti bisa-bisa kita berhalusinasi Allah kayak gurita, jangan-jangan tangannya banyak. Jadi begitu kan ya. Jadi ngawur kan kalau ayat mutasabihat diartikan sembarangan. Makanya ayat itu nggak boleh diartikan tangan, tapi artikanlah yang pas dengan Allah. Apa artinya? Kekuasaan ya. Yadullah fauqa aydihim artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan kita semua. Kira-kira akal kita nerima nggak kalau begitu? Paham kan ya? Ngerti? Iya benar, kekuasaan kita sekuasa-kuasanya kita nggak bakal bisa ngalahin kekuasaan Tuhan. Kenapa tangan disebut dengan kekuasaan? Karena tangan adalah simbol kekuasaan. Makanya ada istilah tangan besi kan begitu ya. Itu tuh saking si penguasa itu nggak bisa dijatuhkan, makanya sebutnya tangan besi, nggak bisa dikalahin. Dan bentuk dari kekuasaan biasanya pakai tangan ya. Orang yang berkuasa itu biasanya makainya tangan, nggak pakai mulut, enggak ya, nggak pakai mulut. Coba kalau wali
wali kota ya, datang ke sini nih, wali kota datang ke sini ke pesantren. Melihat pesantren kita bangunannya belum beres. Wali kota cuman begini doang. Itu bangunan beresin. Udah gitu doang dia. Pakai tangan doang. Bahkan gak usah ngomong, tinggal gini doang. Udah gitu. Itu camat, lurah, camat Mustika Jaya, lurah Padurenan udah ngegetar semua itu. Asal wali kota udah gitu paham. Oh ya, beresin berarti. Ini tangan wali kota, Masya Allah. Belum lagi kalau tanda tangan. Waduh. Di kota Bekasi ada diskotik. Wah, diskotik kelas elit lah. Pelacurnya juga mahal-mahal, minumannya juga. Wah, pokoknya itu udah diskotik kelas elit lah. Kira-kira kita nih rakyat jelata kalau pengen nutup diskotik itu, mana bukanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga buka dia setiap malam. Model-model kayak kita nih rakyat jelata pengen nutup diskotik itu ya, yang gede. Itu kan backingnya juga luar biasa ya, preman, jenderal, bintang, banyak ya. Kira-kira kalau kita sendiri bisa nggak nutup itu? Jangan sendiri. Sekota Bekasi turunin rakyat. Demo di depan diskotik, demo. Tutup, ditutup nggak? Kagak, nggak bisa. Jangan sendirian. Sekota Bekasi rakyat jelata turunkan. Teriak-teriak dah, tutup di diskotik, nggak bisa. Tapi kalau wali kota, seorang punya pejabat dan penguasa, nggak usah rame-rame, sendiri panggil bosnya, sini, mana izin lo? Oh ini Pak Wali Kota, coret langsung izin sama dia, tutup, selesai dengan tanda tangan SK juga. Artinya apa? Itulah hebatnya kekuasaan yang disimbolkan dengan tangan. Makanya tangan, ayatnya kan dia, tangan. Yadullah itu artinya jangan tangan, kekuasaan. Nah, sama orang filsafat diakalin. Oh, jadi kalau ada yang maling, yang dipotong itu bukan tangannya, gitu. Karena ayat itu juga artinya bukan tangan, tapi kekuasaan. Jadi yang dipotong jangan tangannya, tapi kekuasaannya. Kira-kira kalau maling mendingan dipotong tangan apa mendingan dipotong kekuasaan? Kira-kira kalau boleh milih, ada maling nih ya, ketangkap mau diadilin, pilih, kamu mending dipotong tangan kamu atau kekuasaan kamu, milih mana? Atau kamu aja lah misalnya, kamu tersangkanya misalnya, milih yang mana? Mauan yang mana? Pasti kekuasaan ya, nggak enak atuh tangan dipotong kan ya. Jangankan kan dipotongnya segini ya. Kalau yang maling dipotongnya nih segini, di pergelangan ya. Kan supaya nggak bisa ngambil kan itu ya. Maka segini. Jangankan dipotong segini ya. Kemarin di sini kena cutter satu aja kan kita nggak enak banget ya. Nggak ada jempol satu aja kita nggak enak. Apalagi kalau 5-5-nya. Pasti kita milih dipotong kekuasaannya aja. Ini pinter kodeknya orang-orang filsafat yang nggak pakai agama gitu ya. Dalilnya mah keren, hebat, logikanya masuk kan, ngambilnya ke ayat yang tadi. Jadi kalau ada wali kota mencuri, korupsi, maka jangan dipotong tangannya, potong aja kekuasaannya. Berarti digimanain? Kalau kekuasaannya dipotong berarti diapain? Dipecat jadi wali kota, ya kan? Mending dipecat jadi wali kota apa mending dipotong tangannya? Pecatlah. Dipecat jadi wali kota, bisa nyalon apa lagi kan gampang kan itu ya. Jadi diakalin sama orang filsafat, nggak begitu, nggak boleh diartikan begitu. Nah ini gara-gara pemikiran yang kagak dipantau sama syara. Coba kalau memang begitu ya artinya, ini karena pemikiran sesat ya, pasti nggak nyambung kalau sesat. Oke, kita pakai hukum yang tadi. Kalau yang maling potong kekuasaannya, oke, misalnya. Pertanyaan kedua, emang semua orang punya kekuasaan? Punya nggak? Nah, sedangkan kan hukum agama mah relevan dengan apapun, sesuai kan begitu ya.
Nggak mungkin tidak menjawab satu masalah, nggak mungkin. Kalau hukum maling itu harus potong kekuasaan, atau itu mau buat pejabat doang. Terus kalau rakyat jelata maling, mau dipotong kekuasaannya apa? Hansip juga bukan, kan gitu ya. Berarti kan nggak masuk keterangan itu. Maka jelas bukan kekuasaan yang dipotong, tapi tangan. Mau rakyat, mau pejabat, maling, tangannya yang dipotong. Jangan diakal-akalin gitu. Itu salah satu contoh kalau akal tidak dikontrol dengan hukum syara. Ngawur jadinya ya. Dan banyak-banyak lagi lah contoh-contohnya ya. Jadi kembali, hubungan hukum syara dengan hukum akal itu sebagai pengontrol. Kemudian apabila terjadi ada ayat Quran atau hadis yang isinya irasional, nah ini ya yang tadi Abi jelasin ya, tidak dimengerti akal, maka hukum akal yang telah dikontrol dengan hukum syara akan dapat mengevaluasi menjadi taksis. Jadi kalau misalnya ya ada ayat Quran yang menurut akal kita ini kurang paham nih gitu ya, maka kata Allah boleh akal kita menganalisa mana dalilnya. Al-Hasru ayat 2, Faktabiru ya ulil absor. Hei orang-orang yang punya akal, silakan kamu ambil pelajaran dari setiap ayat-ayat Tuhan. Jadi boleh akal kita bermain, boleh, gak apa-apa. Disuruh sama Quran, gak apa-apa katanya. Contoh seperti ayat apa? Nah yang tadi, yadullah fawqa aydihim. Arti aslinya tangan. Tapi kalau diartikan tangan nanti jadi ngawur. Kayak tadi kan, kita jadi ngehayal tangan Allah kayak apa. Sedangkan Allah itu muhalafatul lil hawa disi, nggak mungkin sama dengan makhluk. Kalau diartikan tangan, maka jangan diartikan tangan. Ayo cari arti yang pas. Nah, maka itu tadi diartikanlah dengan kekuasaan. Nah gitu. Sedangkan menurut akal Allah muholafah, beda ya. Allah pasti beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dalam menanggapi ayat tersebut ulama terbagi dua kelompok. Kemudian gini, menyikapi ayat yang kurang dipahami, ini bukan ayatnya nggak jelas ya, otak kitanya nggak nyampe. Atau kalau dalam agama disebutnya ayat mutasyabihat dengan ayat ghair mutasabihat, berarti gitu ya. Jadi kalau ayat yang maknanya agak sulit disebutnya ayat mutasabihat, seperti yadullah fawqa aydihim. Ini artinya apa ya? Atau Yasin, itu maksudnya apa kira-kira? Nggak ngerti kan kita ya, apa gitu ya, Yasin, Alif Lam Mim, apa gitu ya, kita nggak ngerti kan ya. Nah itu ayat-ayat yang sulit dicerna lah gitu ya, namanya ayat mutasabihat. Ulama menyikapi ayat mutasabihat ini beda-beda pendapat. Satu, ulama holab itu ada catatan kaki di bawah, ulama yang hidup setelah tahun 500 Hijriah ya. Jadi ulama holab adalah ulama yang hidup setelah 500 Hijriah, namanya ulama. Jadi ulama belah sini. Ulama holab itu ulama belah sini ya, ulama belah sini. Apa kata ulama holab? Berpendapat mengartikan ayat mutasabihat harus ditakwil dengan arti yang sekira bisa diterima akal. Sebab kalau tidak ditakwil berarti Quran tidak memberi penjelasan. Padahal Quran itu diturunkan untuk memberi penjelasan. An-Nahl 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Quran diturunkan itu untuk memberi penjelasan, litubayyina. Jadi kata ulama holab begini, kalau ada ayat yang susah dimengerti tetap harus dikaji supaya kita ngerti, tapi diartikannya yang sesuai. Jadi jangan
jangan dibekukan, jangan, tapi harus ditakwil. Ditakwil itu dijelaskan, diteliti. Kenapa? Karena kan Quran itu diturunkan untuk memberi penjelasan. Kalau nggak dijelasin mau gimana gitu. Itu pendapat ulama kholaf. Jadi harus ditakwil, harus dijelasin. Dalilnya An-Nahl ayat 44. Atau Al-Hasr, fa'tabiru ya ulil absor. Itu dalil bahwa setiap ayat Al-Quran harus dijelaskan, ditakwil. 2. Pendapat ulama salaf. Siapa ulama salaf? Ulama yang hidup sebelum 500. Nah, berarti ulama zaman dulu gitu ya. Kalau kholaf zaman sekarang, kalau salaf zaman dulu, yang duluan gitu ya. Bagaimana pendapat mereka? Mereka berpendapat ayat tersebut beku. Udah dibekuin aja, nggak usah diartiin, nggak usah ditakwil, nggak usah dijelasin, gitu katanya. Kenapa? Dalam arti jangan ditakwil. Adapun mengenai maksud dari ayat tersebut serahkan aja kepada Allah. Hal ini untuk menjaga salah. Jadi kalau kata ulama salaf, udah Yasin udah nggak usah diartiin, udah aja wallahu a'lam bimurodi, udah aja gitu, serahkan aja sama Allah. Karena kita nggak tahu nanti kalau kita coba-coba jelasin, kalau penjelasannya salah gimana, nah gitu ya. Jadi ini perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama kholaf. Namun demikian antara ulama salaf dan kholaf pada prinsipnya tidak ada perbedaan secara akidah. Perbedaan hanya di dalam menyalurkan dan membekukan ayat-ayat Quran yang mutasabihat saja, gitu ya. Enggak, pada dasarnya ya enggak ada perbedaan secara akidah, tidak. Sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan bab 3, tanggapan hukum syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana bima lam Rabbi